Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agila Rizky Meswari dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan model 3 dimensi sel tumbuhan saya. Jadi, bahan dan alat yang saya butuhkan untuk membuat model 3 dimensi ini adalah plastisin, gabus, gunting, cutter, double tip, dan tusuk gigi. Lalu, biaya yang saya keluarkan untuk membuat sel 3 dimensi ini adalah 20.000, dan waktu yang saya lakukan untuk membuat sel 3 dimensi ini adalah 3 jam. Jadi, sel tumbuhan adalah suatu bagian yang menyusun fungsi dari seluruh kegiatan yang ada di sel. Ini satu merupakan unit terkecil. Jadi, sel tumbuhan ini punya banyak organel, yang setiap organel mempunyai banyak fungsi. Yang pertama ada namanya membran plasma. Membran plasma ini fungsinya sebagai reseptor rangsangan dari luar, pelindung sel agar isi sel itu tidak keluar. Lalu di sini juga dia juga sebagai tempat terjadi reaksi oksidasi dalam respirasi. Lalu di sini ada nukleus. Nukleus itu fungsinya sebagai pengendali seluruh kegiatan yang ada di sel. Dia juga sebagai tempat penyimpanan genetik. Lalu dia juga sebagai turut andil dalam pembuatan ribosom, sintesis protein juga. Lalu di sini ada nukleus. Nukleus ini juga dia sebagai tempat pembentukan RNA. RNA-nya di nukleus ini buat ada turut andil untuk pembuatan ribosom dalam sintesis protein gitu. Dia juga sebagai kendali seluruh kegiatan sintesis protein. Di sini juga ada retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus dan kasar ini mempunyai perbedaan. Retikulum endoplasma halus ini tidak bergranula, dia itu tidak ditempel ribosom, fungsinya sebagai sintesis lipid, penetrasi racun, dan metabolisme karbohidrat. Sedangkan kalau retikulum endoplasma kasar, dia ini ditempel kuning-kuning, namanya ribosom, sehingga bergranula. Fungsinya sebagai sintesis protein. Dia dia juga proteinnya termasuk glikoprotein dan hormon protein. Di sini ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya sebagai tempat sekresi. Tempat pembuatan dinding sel, tempat pembuatan membran sel, memodifikasi fungsi protein, itu semua di badan Golgi. Lalu ada vakuola. Vakuola ini sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Dia juga sebagai tempat penyimpanan senyawa, ion, itu semua di vakuola. Dia juga sebagai tempat pembuangan jika ada satu bagian senyawa yang tidak digunakan, nanti dibuangnya lewat vakuola. Lalu ada mitokondria. Mitokondria fungsinya sebagai sumber respirasi sel, jadi dia tuh pengsuplai energi yang ada di seluruh kegiatan selnya ini disuplai sama mitokondria. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini fungsinya sebagai sebagai tempat terapungnya organel-organel. Lalu dia juga sebagai tempat tempat bersaksinya ada reaksi metabolisme yang ada di kegiatan sel ini, di seluruh kegiatan sel. Lalu di sini ada ribosom. Ribosom ini fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Lalu ada beberapa hal yang cuma ada di sel tumbuhan, jadi di sel hewan nggak ada. Contohnya pereksisosom. Pereksisosom ini fungsinya sebagai tempat penghasil enzim katalase oksidasi. Fungsinya tuh apa? Fungsi enzim oksidasi katalase ini mengubah asam nukleat menjadi senyawa ion yang nanti bisa menjadi sumber energi selain dari sumber energi mitokondria. Lalu ada kloroplas. Kloroplas itu tempat terjadinya reaksi fotosintesis, terutama di strukturnya, tepatnya di grana. Di grana itu kumpulan tikaloid. Nah, tikaloid ini terjadi reaksi gelap terang, yang artinya itu terjadi reaksi fotosintesis. Hasilnya reaksi fotosintesis itu nanti dibawa ke stroma. Stroma itu tempat penyimpanan hasil fotosintesisnya. Jadi struktur bagian dari maksudnya dari adanya grana, tikaloid, stroma itu struktur dari kloroplas. Lalu terakhir ada dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk menjaga bentuk
sel tetap pada bentuknya, pada tempatnya, tidak bebas bentuknya seperti sel hewan. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.